Oke, saya share screen dulu. Sebentar. Sebentar, saya ganti koneksi dulu ya. Oke, siap-siap. Nggak apa-apa, Mas. Sorry. Siap. Oke, sambil menunggu, jangan lupa hands-on-nya sudah di-upload loh oleh Mas Hari, jadi teman-teman bisa mencoba nih, terutama bagi mahasiswa dan fresh graduate yang membutuhkan portofolio. NER ini salah satu yang sering digunakan loh untuk showcase, show off teman-teman di LinkedIn-nya atau di portofolionya gitu. Oke, sudah ganti koneksi, Mas Ari? Masih mute. Oke, ya, udah Mas. Oke, silakan. Share screen dulu. Siap. Share screen dulu. Oke, sebelum dibuka sambil menunggu share screen, ini kita modelnya mau gimana Mas Ari? Apakah per section atau Mas Ari kita diskusi santai, boleh di-cut kapan saja kalau ada pertanyaan? Santai aja. Oke. Ya, jadi kita sesinya santai. Kalau nanti ada pertanyaan boleh lewat chat, atau kalau yang mau bertanya langsung boleh raise hand dulu ya. Oke, silakan Mas Ari, boleh dimulai. Ini share screen saya udah kelihatan ya? Siap, mantap Mas Ari, sudah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam kenal ya, salam kenal. Pertama-tama saya mau minta terima kasih dulu ke pihak Mas Oki, Linking Academy yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing pada sore hari ini. Ya kita memang Mas ya, belum ketemu secara langsung, tapi ya insya Allah via LinkedIn aja udah cukup di era sekarang. Oke, jadi pertama saya kenalan dulu. Nama saya Muhammad Ari Nasruddin, bisa dipanggil Ari. Sekarang saya kerja sebagai VP of Engineering di Netrate.id. Karir saya aslinya mulainya saya itu berkarir sebagai full stack web developer ya, full stack web developer. Nah setelah itu tahun 2016 itu saya mengambil studi MN di UGM, dan saat itu saya mulai untuk belajar soal AI, big data, terus machine learning, NLP dan sebagainya kayak gitu. Sampai sekarang keterusan saya bergelut di bidang AI, meskipun secara struktural saya sebagai VP of Engineering, tapi secara fungsional di Netrate sendiri saya menekuni tim riset di bidang AI kayak gitu. Riset fokus saya selama ini itu lebih ke NLP project ya, NLP project, terus ada speech recognition. Jadi sempat mainan speech recognition, speech to text, speech diary session beberapa waktu lalu, tapi beberapa bulan ini saya kembali lagi fokus NLP. Terus sempat mengeluarkan publikasi itu soal topik modeling, dan sebelumnya itu sempat rilis publikasi juga terkait implementasi CNN pada stream analysis kayak itu. Last aktivitas saya selain bekerja ya, ada beberapa ya set job atau itu sebagai ya professional speaker di Bangkit, terus juga sempat jadi freelance SME di Binar terkait data science bootcamp, terus juga sempat jadi professional speaker juga di UNJ kayak itu. Itu terkait profil saya, ya harapannya nanti mungkin dari apa yang saya paparkan ini bisa bisa menjadi bahan untuk kita berjaring atau berkomunikasi ke depannya. Itu. Sebelumnya saya mau kenalan dulu soal Netrate ya, tempat kerja saya. Jadi Netrate itu adalah produk IT yang berfokus di Big Data Solution. Nah, Netrate mempunyai visi untuk menjadikan Big Data itu menjadi mudah bagi setiap orang. Netrate sendiri itu di bawah naungan PT Atmatika Informatika,
sebuah perusahaan yang fokus riset di bidang AI dan data analitik. Itu. Oke. Ketika saya ini langsung aja ya, langsung ke materi karena waktu kita nggak panjang juga, mungkin dalam 1 jam ke depan lebih dikit mungkin kita akan bicara soal apa ya, NER yang akan kita bicarakan nanti. Ketika saya membaca poster dari panitia, Asia ada hal menarik yang itu menjadi apa ya, bridging dari poster itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi dari sebuah data. Dalam hal ini adalah how to get the information from text data. Ini perlu kita garis bawahi bahwa saya gini, ya menurut saya dalam kurun waktu 1 tahunan ini ya, 2 tahun ini, saya rasa apa ya, memang kalau bahasa di luar sana kan data scientist atau data scientist itu kan menjadi bidang yang amat sangat potensial secara peluang kerja, dan adanya adaptasi di bidang akademik, adaptasi di bidang edutech ya, startup edutech, bootcamp itu turut serta menstimulus keluarnya beberapa data scientist baru. Tapi itu menjadi persoalan baru ketika para data scientist itu kurang bisa mendefinisikan problem yang akan dia tangani. Jadi beberapa, kalau saya lihat ya, saya amati beberapa junior data scientist itu masih berbicara soal bagaimana dia unjuk skillnya, tapi dia masih belum banyak bicara soal apakah skillmu itu mampu mengcover dari problem bisnis seperti itu. Nah, itulah kenapa pada sore hari ini saya membuka sebuah pertanyaan bisnis atau sebuah pertanyaan riset, bagaimana sih kita mendapatkan informasi dari teks data kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi teks data itu aslinya pada prinsipnya itu banyak banget caranya ya. Banyak banget caranya. Ada yang pertama itu ada namanya topic modeling. Ini aku asumsikan teman-teman udah tahu apa itu supervised learning, unsupervised learning sama reinforcement learning. Aku mengasumsikan teman-teman sudah tahu, sehingga aku tidak mengulas itu lagi kayak gitu. Jadi secara approach atau pendekatan untuk menggambar informasi teks data itu ada beberapa cara ya. Pertama ada topic modeling ya. Topic modeling. Jadi topic modeling itu bagaimana kita menganalisis secara otomatis teks data yang mana dari teks data itu ditentukan mana klaster yang isinya kata dari sebuah kumpulan dokumen. Jadi ini outputnya itu adalah sebuah topik yang mana topik itu direpresentasikan dalam sebuah kata kayak gitu. Itu topik modeling seperti itu. Ada juga topik clustering, ya ini mirip juga dengan topik modeling. Bedanya ini lebih kayak grouping mengcluster dari kumpulan kata itu mana yang sekiranya itu bisa ditopikkan kayak gitu. Jadi kalau topik modeling itu kan ada perhitungannya, jadi dia tidak hanya mengcluster katanya saja, tapi juga dia mendefinisikan topik berdasarkan kata itu. Sedangkan topik clustering itu dia lebih berfokus bagaimana dia membuat dia hanya dari kata terus dia cluster seperti itu aja kayak gitu, tanpa melihat apakah ini menjadi topik apa tidak kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah topic classification, di mana ketika ada teks masuk itu langsung diklasifikasikan, sama halnya kayak sama seperti teks classification pada umumnya ya, atau sentiment analysis itu ketika ada teks masuk itu diklasifikasikan seperti itu. Terus yang terakhir itu ada name entity recognition, di mana dari sebuah teks atau kalimat itu kita deteksi entitas apa saja yang ada dalamnya kayak gitu. Nah, dari masing-masing dari 4
pendekatan ini itu menjanjikan beberapa solusi yang berbeda. Ya. Kenapa saya memakai kata solusi ini juga harus saya garis bawahi bahwasanya kalau dalam konteks bisnis, ya ketika ada product owner atau project owner atau ada klien yang dia cari itu adalah solusi, tidak beauty contest loh, tidak. Aku bisa bisa kayak gini, enggak kayak gitu. Tapi apakah solusi yang kita hadirkan itu menyentuh dari problem yang dia hadirkan. Taruhlah misal dia, taruhlah gini ya, taruhlah misal kebutuhan dia adalah, aku ingin ketika aku input teks itu muncul topik-topik kayak gitu. Nah, berarti pendekatan yang cocok itu adalah topic modeling atau topic clustering misalnya gitu. Tapi kalau misal aku ingin spesifik in detail, apa saja teks yang bisa, apa aja insight yang aku dapatkan dari teks yang aku masuk, berarti solusi ada linear. Jadi itu, saya rasa aku harap teman-teman dari ini bisa mengenali ya, kapan kita memakai NER, kapan kita belum memakai NER, seperti itu. Nah, ini topik modeling ya, topik modeling secara sederhana. Kalau di visualisasi proses seperti ini, ada dokumen, di dalam dokumen itu ada beberapa kata, terus pertama dia proses, terus dideteksi topiknya, setelah itu dari topik itu dia cluster mana topik yang paling besar, mana yang paling kecil. Outputnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada lingkaran-lingkaran ini merepresentasikan dari topiknya. Semakin besar lingkarannya itu semakin besar topik itu dalam kumpulan dokumen itu, kayak gitu. Dan topiknya itu dipresentasikan dengan angka. Nah, jadi bottleneck-nya adalah ketika dia sudah terdefinisikan topiknya, maka dari manusianya itu harus menginterpretasikan topik satu ngomongin apa sih. Nah, itu PR-nya itu. Nah, itu topik modeling. Namun topik modeling ini kalau belakangan itu juga sekarang ada, kalau ini kan kalau topik modeling kan biasanya metodenya ada LDA itu kan, LDA. Tapi belakangan itu ada topik modeling yang metodenya memakai board per topik namanya, yang mana dia ada fitur di mana dia bisa menginterpretasikan kayak mengenerate kata atau topik yang itu lebih ramah dibaca kayak gitu. Itu terhadap modeling. Selain visual seperti ini juga ada visual bisa seperti ini. Kalau di Netri kita visualkan seperti ini. Jadi misal ada keyword ini ya, misal kita ada topik bisnis, keywordnya bisnis digital, ojek online, startup, bisnis, dan toko online. Itu kita bisa melihat, oh ternyata top topiknya seperti ini. Itu kalau topik modeling. Terus juga ada topik clustering, ya sama pada prinsipnya kayak clustering pada umumnya ya. Clustering itu kan pada prinsipnya kan dia hanya memilah dari kumpulan dot itu ya, titik-titik itu menjadi beberapa topik seperti itu. Nah, outputnya kalau orang lebih seperti ini. Jadi dari kata-kata itu dia hitung, ya, dia ada iterasinya. Setelah itu kata-kata mana yang paling sering muncul kayak gitu. Nah, paling sering muncul itu diinterpretasikan menjadi sebuah topik tersendiri kayak gitu. Misal ini topiknya banjir Semarang. Nah, keywordnya, datanya itu data yang diambil berdasarkan banjir Semarang dan rop Semarang. Nah, ternyata kalau kita menganalisis teks yang data yang diambil berdasarkan keyword banjir Semarang dan rop Semarang, itu ternyata topik yang sering dibicarakan adalah berpeluang turun kota atau kotanya turun gitu. Atau ada topik obrolan soal di Semarang berawan hujan ringan. Topik clustering. Yang selanjutnya ada topik classification. Topik classification ini ya pada prinsipnya kayak ya topik classification pada umumnya dia hanya mengklasifikasikan topik atau kategori ya, bisa disebut kategori digital juga, yang mana yang dalam sebuah teks itu masuk kategori apa sih kayak gitu. Nah, terus seperti ini. Nah, jadi ketika ada teks masuk, nah kita bisa deteksi ini rata-rata ngomongin apa sih ya, kategorinya atau topiknya ngomongin apa aja sih. Ternyata ngomongin terkait disaster atau bencana. Itu kalau topik classification.
Nah, yang terakhir yang akan kita coba dalami pada sore hari ini ya, itu soal name entity recognition. Jadi secara example ya, secara contoh, name entity recognition itu adalah bagaimana machine learning itu mampu mendeteksi entitas atau suatu apa ya? Entitas itu suatu zat ya, sesuatu yang itu merujuk ke sifat tertentu atau tipe tertentu. Misal di sini ada kalimat Pengurus Nahdlatul Ulama PNU memperingati hari ulang tahun yang ke-94. Nah, Nahdlatul Ulama ini diterjemahkan sebagai organization gitu. Atau kalimat lain dalam pidato sambutannya ketemu PBNU Said Akhil Sirot pun ikut bicara soal kasus Jiwasraya kayak gitu. Nah, Said di sini dideteksi sebagai person, terus sebagai kasus Jiwasraya ini dideteksi sebagai organization kayak gitu. Atau kasus lain misal kayak kalau ada kalimat gini, Bapak Soekarno Hatta pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu kan ada dua kata Soekarno-Hatta ya. Nah, Soekarno-Hatta di depan itu rujuknya adalah person. Sedangkan yang terakhir itu rujuknya adalah fasilitas seperti itu. Nah, itu contoh konkret dari kecanggihan dari name entity recognition. Nah, ini contoh yang lain ya. Misal ini ada kumpulan di sebelah kiri itu ada kumpulan teks ya, kumpulan berita contohnya. Nah, ketika kita masukkan, tentu kadang-kala ada kebutuhan dari klien itu, misal, Mas, aku ingin tahu nih, apa lokasi yang sering muncul dalam kumpulan teks ini, atau kumpulan isu ini. Misal ada klien, misal, aku mau analisa soal Banjir Semarang nih, Banjir Semarang, aku ingin tahu apa atau siapa yang paling sering disebut dari pemberitaan soal Banjir Semarang. Nah, itu bisa dicek melalui name entity recognition. Jadi datanya kita ambil ya, newsnya kita ambil, setelah itu kita kita predik, kita inference satu persatu memakai name entity recognition. Selanjutnya kita agregasi sehingga muncul seperti yang teman-teman depan lihat di sini. Jadi kita bisa melihat apa entitas yang paling sering muncul dari kumpulan data teks seperti itu, data teks tersebut kayak gitu. Jadi memang dalam memakai NER ini memang dia tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi juga harus dikombinasikan dengan teknologi lain, misal kayak visualisasinya atau teknik misal agregasi seperti itu, yang itu semakin menaikkan insight yang akan dihadirkan seperti itu. Gitu. Nah, di NER ini ada nama entity type ya. Entity type ini adalah entitas apa aja yang bisa sekiranya dideteksi sama NER kayak itu. Nah, kalau di beberapa paper-paper yang berkembang ya, biasanya top entity type atau top entity kategori itu ya person, organization, facility, apalagi ya, person, facility, location, dan etc. hal sebagainya gitu. Ada sekitar 5 kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Ada 5 yang datanya publik ya, itu ada 5 kategori seperti itu. Nah, tapi kalau di tim riset Netre kemarin kita mencoba, bisa nggak sih misal kalau misal kategori kita banyakin gitu, seperti yang ada di hadapan teman-teman di sini. Jadi dia tidak hanya mencoba mengekstrak entity yang umum kayak facility, organization atau person atau location, tapi kita juga mendeteksi brand, ada disease, regulation dan sebagainya. Yang tujuannya apa sih? Tujuannya adalah semakin mempermudah user untuk mendapatkan informasi yang sekiranya itu berasal dari data yang banyak, kayak gitu. Seperti itu. Nah, oke, itu tadi bicara soal bagaimana NER dan bagaimana implementasinya, outputnya. Harapannya di titik ini teman-teman udah paham ya, NER itu buat apa sih, terus outputnya apa kayak gitu. Jadi ibaratnya NER ini memang satu step lebih detail ya dalam mengekstrak informasi. Jadi tidak hanya pada latar dokumen level saja ya, misalnya tadi kan kayak topic classification itu kan
dia mengklasifikasikan hanya berdasarkan ya ini artikel ini ngomongin apa atau apa gitu ya. Tapi kalau NER itu lebih spesifik, detail soal apa aja sih yang apa aja sih yang sering disebut dalam sebuah kumpulan data kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah teknologi NER sejauh ini apa aja sih kayak gitu. Nah, di sini ya aku harap teman-teman udah tahu udah mendengar itu namanya BERT ya. BERT ini merupakan ya bisa dibilang state of the art dari metode yang berbasis deep learning yang sekarang sedang berkembang. Yang mana BERT ini secara secara pengembangannya itu banyak dikombinasikan, di custom, di oprek kayak gitu secara metode. Yang mana berdasarkan riset dari tim AI Netre itu BERT merupakan salah satu metode yang paling sering diimplementasikan dalam beberapa kasus NER. Ada sekitar 519 GitHub Code Implementation atau bahkan lebih, yang mana nilai evaluation scoring itu ada sekitar 98,8, yang itu diterapkan pada dataset CONL 2003 kayak itu. Nah, ini beberapa metode performance comparison yang sudah coba kita himpun, dan ada beberapa nama metodenya ya. Jadi itu dibikin semacam framework lagi kayak SCA, Luke, Deberta, Ernie, JLLK, Idempertuit, dan BERT, yang mana aslinya kalau saya lihat secara overall nilai performance-nya kalau kita pakai metode F1 score itu di atas 80-an. Jadi ini sangat tinggi sekali hitungannya untuk implementasi NER ini. Jadi NER ini memang dewasa ini ya, pada hari ini udah banyak metode-metode yang itu proven secara performa, yang itu bisa dijadikan rujukan. Jadi untuk implementasi NER ini saya rasa udah banyak sih beberapa contoh pembandingnya, dan implementasi itu udah banyak sekali. Jadi secara pembelajaran pun juga nggak susah, gitu. Lebih mudah seperti itu. Nah, ini kalau kita mengolah satu persatu ya dari metode NER-nya, itu pertama ada ACA, Automated Concatenation of Embedding. ACA ini metode yang digunakan untuk otomatisasi proses pencarian penggabungan concatenation terbaik dari beberapa embedding. Jadi dia Flare memakai ini. Nah, metode ini juga ternyata juga dikombinasikan dengan prinsip reinforced learning dalam memilih penggabungan embedding. Nah, jadi ketika dalam prakteknya memang metode dari BERT itu ternyata juga dikombinasikan dengan RL, reinforced learning, sehingga dia bisa menghasilkan evaluation score yang cukup tinggi. Gitu. Kelebihannya, ya dia otomatis dari kombinasi terbaik dari penggabungan lebih dari satu embedding, sehingga memungkinkan interpretasi kontekstual yang lebih baik. Kelemahannya memerlukan pengetahuan dan sumber daya yang besar untuk mengimplementasikannya, atau expensive cost lah ya, karena ya sekarang ya itu seiring bagusnya seiring sekarang ini kan rata-rata metode machine learning itu kan sudah berlandaskan transfer learning ya, di mana ada namanya pre-trained model, yang mana pre-trained model itu di-training dengan di-training dengan dataset yang sangat banyak, yang bergiga-giga ya, dan untuk untuk membuat pre-trained model itu juga membutuhkan waktu cukup lama untuk training. Hasilnya memang oke, ya kan, secara hasil oke, tapi hasilnya oke itu juga diikuti dengan cost inference cost yang cukup mahal kayak gitu. Jadi memang PR-nya para peneliti sekarang saya rasa itu ya, untuk untuk tantangan risetnya adalah bagaimana dia berhadapan dengan metode-metode yang bagus, tapi
high computation, ya kan, high cost kayak gitu. Yang mana menurut saya itu udah wajar ketika ketika semakin banyak metrik atau semakin banyak equation yang kamu proses, itu kan otomatis kan cara ngitungnya semakin rumit ya, otomatis semakin mikir mesinnya, sehingga agak susah juga kalau misal ketika kita ingin mendapatkan performa bagus tapi dengan inference yang ringan itu agak secara logika matematika agak susah gitu, agak susah diterima, karena ya namanya semakin banyak equation-nya, semakin banyak matematikanya, otomatis ya semakin rumit perhitungannya kayak gitu. Nah, itu ada loop ya. Ada loop ini ya dia pakai perbedaan perlakuan antara token word dan token entitas ya. Jadi hampir sama dengan yang tadi, sama-sama basis bird maksudnya kayak gitu. Ini presentasinya pakai Wikipedia. Modelnya ini memberikan khusus terhadap entitas. Nah, yang mana ternyata dia memiliki performa yang baik untuk taxnya itu. Tapi sayangnya dia belum ada pembuktian empiris untuk buka tugas NLP dalam bahasa Indonesia. Sudah ada Berta, ya kurang lebih sama ya. Ini bisa kita cepetin. Ada Berta, pertama dulu pakai Inggris ya, itu juga belum terwujud di bahasa Indonesia. RNIE, nah RNIE ini kalau nggak salah ini dari Paddle ya, yang Paddle itu kalau nggak salah perusahaan atau framework yang berasal dari Cina, sehingga rata-rata ini implementasinya pada bahasa Cina kayak gitu. Dan sepertinya memang butuh PR untuk kalau bisa dimaksudkan pada bahasa Indonesia kayak gitu. Sudah DLK ya bersama seperti yang tadi ya, yaitu nah ini terus ada Indopertuit. Nah alhamdulillahnya pada kurun waktu 3 tahunan ini ya, beberapa peneliti dari akademisi, dari praktisi itu sekarang gotong royong punya kesadaran untuk mengembangkan NLP khusus untuk bahasa Indonesia, sehingga beberapa temuan atau rilis dari atau model-model yang berbasis itu sudah banyak. Nah, contohnya ini merupakan model yang berbasis BERT yang itu di-training dengan dataset Twitter kayak itu. Nah, ini selain Indopertuit itu juga sebelumnya juga ada Indopertok ya, nggak ada tweetnya. Yang mana ya aslinya kalau bahasa Jawa itu undi atau sosol lah. Jadi tidak banyak berubah antara Indopert yang khusus untuk bahasa formal atau Indopert yang khusus pada non formal kayak Indopertuit seperti ini. Tapi ini merupakan temuan bagus ya untuk temuan di bidang NLP yang bisa kita aplikasikan, kita kembangkan lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, kalau dari sini bisa kita dari beberapa paparan di belakang ini ya, bisa kita semacam ambil kesimpulan bahwasanya metode terbaik untuk tasnya sama saat ini itu adalah SDA, JLK. Namun sayangnya adalah dari beberapa top 4 yang ada itu masih belum banyak diimplementasikan pada kasus Indonesia. Ya rata-rata masih bahasa asing. Indonesia ini masih beberapa saja kayak gitu. Tapi secara peluangnya itu masih panjang, dan beberapa inisiatif kayak Indobird, IndoNL itu sudah bisa kita pakai untuk riset, baik untuk belajar atau untuk urusan akademik riset kayak gitu. Nah, sebelum ke demo, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman? Ada satu nih dari Kak Heni.
bertanya pre-train itu apa ya, Mas Ari? Oke, jadi sebentar, aku coba cari slide-nya ya, biar biar lebih tergambar. Sorry, sorry. Wait. Sebentar. Oke, ini saya share screen dulu ya. Dan dulu sekali lagi. Oke. Oke, pertanyaan bagus, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, salah satu kendala dalam melakukan pelatihan machine learning itu adalah low resource language, low resource dataset ya, low resource dataset. Khususnya untuk dataset yang dari negara-negara ketiga ya, atau negara kelas 3 ya, atau maksudnya negara berkembang lah di dunia ini. Rata-rata kan dataset itu kan pasti antara dari rata-rata bahasa Uni Eropa atau US kan gitu. Nah, kendala untuk riset di bidang bahasa yang itu dari Afrika atau Asia itu adalah bagaimana dataset itu sedikit seperti itu. Nah, salah satu solusi ya yang digunakan untuk menyelesaikan itu adalah yang namanya transfer learning. Jadi di mana semangatnya adalah kita mentraining suatu bahasa yang satu rumpun. Contoh misal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kan masih satu rumpun ya. Maksudnya masih beda dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu kan beda rumpun. Nah, kita training pada bahasa yang mayoritas ya, yang mana training pada bahasa mayoritas itu tujuannya untuk menolong untuk kasus bahasa yang minoritas kayak bahasa Indonesia kayak gini. Nah, visi atau learning itu. Jadi bagaimana dia bisa mentraining suatu bahasa, suatu dataset yang itu trainingnya memang data yang banyak ya, data yang banyak dari datasetnya mayoritas untuk menolong bahasa yang minoritas seperti itu. Nah, atau self learning ini juga bisa dipahami dengan misal ada domain tertentu ya, domain NLP yang itu lebih general, terus dia digunakan untuk melakukan solusi untuk domain lebih spesifik kayak gitu. Nah, proses training, jadi dia training dulu from scratch dengan dataset yang besar itu. Proses training itu akan menghasilkan sebuah model. Ya sama halnya ketika kita bicara training machine learning pada umumnya ya, training from scratch ya, di mana ada dataset, kita training, itu menghasilkan model. Nah, model ini nanti akan bisa di training lagi, atau bahasanya itu di fine tuning. Nah, model yang akan di fine tuning itu biasanya disebut dengan pre-trained model, Jadi model yang sudah di yang sudah di training dan akan di training lagi gitu. Nah, pre-trained model ini juga ada yang menyebut sebagai parent model. Jadi ya model yang utama ya, parent model orang tua, di mana parent model ini bisa kita training lagi, atau kalau bahasa papernya itu di fine tuning ya, di fine tune ke kasus yang lebih spesifik lagi, misal yang mana itu disebut child model kayak gitu.
Itu ya, itu kalau tadi terkait pertanyaannya soal apa namanya, apa itu pre-train ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Mbak Heni atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk hands-on. Jangan lupa untuk bahan hands-on-nya sudah di-share di Drive waktu kita email link Zoom-nya ya. Oke. Oke, sepertinya belum. Udah? Oke, Mbak Heni raise hand, mungkin mau bertanya lagi, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa, suara saya udah kedengeran ya? Sudah. Ya, aman-aman. NER ini lebih detail daripada klasifikasi apa tadi, topik, bukan topik model. Topik classification. Topik classification. Nah, saya sebenarnya masih agak bingung ya apa bedanya topik classification, topik modeling, sama NER ini gitu. Mungkin karena saya belum lihat demonya gitu kali ya. Karena saya biasanya taunya topik modeling gitu, klasifikasi. Tapi klasifikasi kan supervise ya, topik modeling kan unsupervised. Nah, kalau NER ini saya beda intinya sama topik modeling apa ya? Karena kan topik modeling itu klasternya itu kan nanti hasilnya gitu. Nah, kalau NER ini apa entitasnya itu kita tahu dari awal atau nanti kita dapat entitasnya apa gitu. Itu saja, terima kasih. Oke, sederhananya seperti ini. Kalau NER ya, name entity recognition, dia mengekstrak informasinya itu pada level, bisa pada level kalimat gitu Mbak. Jadi misal kalau topik classification ya, itu kan umumnya itu diimplementasikan untuk umumnya itu bisa untuk klasifikasi yang pada kasus yang dokumen level kayak gitu. Jadi misal kita ada kumpulan berita, ada beberapa kumpulan berita, nah itu kita bisa klasifikasikan, misal berita A, berita B, berita C, kita bisa klasifikasikan berita A ini kategorinya apa sih, atau topiknya apa sih, apakah topiknya sport atau apa. Jadi dia yang informasi yang terdapat itu pada level dokumennya, kayak gitu. Nah, kalau NER dia bisa mengekstrak informasinya itu tidak hanya pada dokumen saja, tapi bisa spesifik. Dalam sebuah dokumen itu kan ada beberapa kalimat ya. Nah, misal kita bisa ada beberapa kalimat atau ada beberapa paragraf kayak gitu. Nah, kita bisa mengekstrak pada level paragraf 1 atau topik A paragraf 1. Kita bisa melihat entitas yang muncul apa aja sih pada level itu. Ya, jadi bisa sampai pada paragraf level atau bisa sampai sentence level kayak gitu, kalimat pada level kalimat seperti itu. Jadi dia lebih spesifik seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, bisa dipahami ya? Ya, insya Allah bisa. Oke, terima kasih Mbak Heni atas pertanyaannya dan Mas Ari atas jawabannya. Ada satu lagi nih dari Kak Elizabeth. Jadi Mas, untuk yang AC bahasa Indonesia sudah baguskah? Kalaupun ada yang belum akomodir di bagian mana ya? Terima kasih. Oke, yang SCA ini setahu saya, tolong dikoreksi kalau salah, itu belum ada yang bahasa Indonesia. Nah itu kayaknya perlu di fine tuning lagi. Jadi dari pre-train model SCA-nya itu kita fine tuning lagi. Jadi kalau setahu saya malah belum ada yang bahasa Indonesia.
kayak gitu. Yang kalau dari yang saya paparkan tadi, yang ada ya baru yang Indo Bertweet kayak itu, Indo Bertweet atau Indo NLU, kalau teman-teman tahu itu malah baru ada untuk yang NER bahasa Indonesia-nya seperti itu. Itu Mbak Damayanti Elizabeth. Cukup menjawab ya Kak Elizabeth. Justru malah berarti buat peluang buat kita ya, terutama yang suka research dan publikasi ya, karena belum ada tuh yang menerapkan di bahasa Indonesia ya. Iya. Oke. Tapi juga karena belum ada itu juga karena memang modelnya ini terlampau berat. Jadi ketika mau filtering itu cost-nya kita harus butuh GPU yang cukup besar untuk training itu. Jadi memang ya ada aspek itu juga, ada aspek mungkin ada aspek finansialnya juga kayak gitu yang kenapa kok belum mainan gitu kayak gitu. Oke. Memang cost-nya sangat berat ya. Oke, cukup menjawab ya Kak Elizabeth. Terima kasih, Mas. Ya. Ini saya share screen lagi. Ini untuk kita coba demo ya, contoh implementasi dari sebuah NER kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, sambil nunggu share screen ada satu lagi nih pertanyaan Mas Hari. Iya, silakan. Dari Mas Eko, study case yang biasa dilakukan menggunakan NER itu di mana saja ya Mas, selain news dan Twitter? Pada prinsipnya NER itu digunakan untuk bahasa teks, Mas Eko. Jadi apakah itu news atau Twitter atau dokumen formal ya, misal dokumen formal atau notulensi, itu saya rasa bisa dilakukan begitu. Jadi misalnya contoh ini ya, misal ini juga potensi riset juga, misal kita ada mainan speech to text ya, transkrip rapat seperti itu. Nah, transkrip rapat, contoh bisa rapat rapat sidang DPR misal, atau rapat apa gitu. Itu kan kita butuh dapat transkripnya tuh. Nah, tentu membaca transkrip itu kan juga bukan pekerjaan yang mudah ya, itu melelahkan. Nah, untuk membantu mendapatkan apa sih, ya misalnya ada pertanyaan ini, apa sih yang sebenarnya itu dibahas, kita bisa pakai NER ini. Misal, siapa orang yang paling disebut dalam rapat DPR, misalnya gitu. Nah, itu bisa terlihat, oh ternyata yang paling sering disebut adalah si A, misalnya gitu ya. Atau misal dalam persidangan baik itu pidana atau perdata, kita bisa melihat apa sih atau di mana lokasi yang paling sering disebut oleh tersangka, misalnya itu bisa dilihat. Dapat transkripnya, kita ekstrak memakai NER itu bisa. Itu sih, itu best practice-nya yang bisa dilakukan, yang bisa kita terapkan implementasi dari NER kayak gitu. Berarti kita perlu define dahulu ya Mas, semacam 5W1H. Ya, dan define ini tidak, kalau soal define 5W1H atau dalam konteks ilmiah mungkin pertanyaan riset, itu saya rasa tidak hanya di NER saja, tapi juga pada analisis, pada setiap analisis yang kita lakukan, baik itu analisis yang sifatnya akademis atau analisis yang sifatnya kepentingan bisnis ya. Itu kita bisa kita tentukan dulu yang ingin kamu jawab itu apa. Nah, itu harus kita tentukan dulu. Kenapa? Karena ya pada prinsipnya IT atau AI itu kan pada prinsipnya kan hanya tool ya, yang mana ya dia tidak sekonyong-konyong akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu problem yang kita mau apa kayak gitu. Jadi kita harus tentukan dulu yang ingin dijawab apa, sehingga yang teknologi yang kita pakai, dalam misal kita pakai NER, itu kita bisa fit dengan pasar atau bisnis yang
yang akan kita dapatkan kayak gitu. Jadi memang perspektif yang saya ajukan di sini adalah memang bisnis perspektif. Jadi bisa mungkin apakah dari fitur yang kita pakai ini berguna apa enggak sesuai dengan bisnis problemnya. Ya kalau nggak guna ya ngapain apakah ya ngapain kita pakai, terus ngapain kita terapkan kayak gitu. Itu sih Mas Eko kayak gitu. Oke, terima kasih dari Mas Eko. Saya lanjut dulu ya. Oke. Jadi ini udah terlihat ya share screen-nya ya. Sudah, Mas. Nah, jadi seperti yang saya mention di awal tadi ya, aslinya metode untuk memproses itu sekarang udah banyak banget dan udah canggih-canggih lah, udah banyak ya bagus kayak gitu. Udah banyak memberikan dapat memberikan evaluation score yang tinggi gitu. Namun masalahnya adalah metode yang canggih itu berat-berat semua ketika diproses. Maksudnya butuh komputasi yang nggak murah ya, butuh GPU kayak gitu. Bahkan kalau pakai Colabs Pro yang free pun juga kadang itu rawan udah habis kan. Kalau free itu kan paling kalau saya kan sekitar 12 jaman ya, 12 jaman itu baru bisa maksimal dipakai gitu kan. Itu pun kadang juga nggak sampai 12 jam, tapi juga ada paling 10 jam sebagai itu. Nah, karena rata-rata itu mahal komputasinya, ini di sini demonya akan kita pakai metode yang murah secara komputasi, itu pakai CRF. CRF itu ini metode lama banget. Kalau secara definisi ya, CRF ini adalah sebuah metode yang itu berdasarkan based on undirected graphical model, di mana dia di training berdasarkan aspek probabilitas. Ini masih menerapkan konsep-konsep statistik dan probabilitas seperti itu. Jadi memang ini malah sepengalaman saya malah dia malah belum banyak bicara deep learning, malah masih neural network pun kadang masih jarang, belum diterapkan malah kayak gitu. Jadi ini metode yang murah dan meskipun murah, ternyata dalam beberapa kasus ini sudah bisa kita terapkan dalam konteks industri. Kan kalau dalam konteks industri kan metode yang dipakai itu kan tidak. Misal state of the art sekarang adalah deep learning atau deep learning dan sebagainya seperti itu. Namun karena high computation itu, karena prediknya lama, kita sekali predik itu sampai setengah menit, itu kan lama banget bukan? Itu kan secara emosi kan lama banget. Nah itu ternyata itu kalau kita main dengan real time aplikasi berbasis AI itu ternyata itu nggak cepat gitu lah. Padahal klien mintanya cepat kayak gitu. Nah itu nggak oke. Nah makanya kita pakai metode yang itu mungkin secara kajian itu udah lama banget, tapi itu ternyata worth it secara bisnis seperti itu. Nah itu kita pada sore kali ini kita mencoba itu. Nah ini source code-nya udah saya share. Dan ini tadi saya cari cepat. Jadi datasetnya ini kasusnya bukan kasus news ya, tapi kasus media sosial gitu. Oke, pertama kita konekkan dulu ke Google Drive-nya. Ini saya udah melakukan instalasi ya, library yang bersangkutan. Jadi ini saya komen. Terus di sini ada beberapa modul dari Escalum yang kita panggil ya. Sepertinya ini tidak semua pakai sih, soalnya ini tadi saya ambil langsung dari hasil otak-atik saya juga. Jadi mungkin yang
yang nggak bisa yang nggak kepake bisa di komen kayak gitu. Nah ini datanya, jadi datanya sedikit, ini data sedikit karena ya biar cepat tadi. Nah penampakan datanya seperti ini. Nah ini juga perlu saya sampaikan bahwasanya dalam NER ya, format datanya itu dia memakai format tertentu. Kalau teman-teman mainan klasifikasi ya, text classification, itu kan datasetnya itu kan cara nyusunnya itu kan teksnya kumpul teksnya, terus di kolom selanjutnya itu kan sentimennya atau labelnya gitu. Jadi ada teksnya. Jadi tadi kan ada yang tanya bedanya apa ya? Bedanya itu kan kalau text classification itu kan ada yang pada dia dilabeli pada level dokumen level, dokumennya apa ya, baik dokumen news atau Twitter, terus kolom sampingnya itu adalah value-nya atau sentimennya seperti itu. Nah, itu kalau text classification pada umumnya. Nah, tapi kalau misal pada NER, pelabelan itu spesifik, ya, spesifik per kalimat seperti itu. Nah, di sini ya, di yang saya search ini ada kalimat yang itu sudah dipecah berdasarkan kata. Nah, ini berdasarkan kata, ya. Ini sentence 1 sudah ada satu kalimat, ya, berdasarkan kata. Terus juga kalimat kedua itu sudah dipecah berdasarkan kata juga, kayak gitu. Nah, pada setiap katanya itu dia dilabeli kata tersebut merepresentasikan entitas apa. Contoh misalnya ini sentence 1 ya, di sini ada kata PWGP Ansor Maluku. Nah, ini kan secara 4 kata ini kan merepresentasikan organization. Nah, cara melabelinya dia ada namanya tag di sini, ada labelnya ya. Ini ada B organization, E organization, terus ada organization lagi. Nah, B ini maksudnya apa sih? B ini apa namanya? B ini maksudnya beginning. Nah, ini insight, kayak gitu. Jadi pada satu frase ya, atau kumpulan kata yang kita labeli ini harus didefinisikan seperti ini. Kalau kata awal ya, itu diawali dengan B, terus I kayak gitu. Terus pada next katanya, kalau dia tidak mengandung entitas tertentu, dia dilabeli dengan O. O ini maksudnya outside, ya. O kayak itu. Nah, kalau nanti dia masuk lagi ke kata yang ada labelnya, misal bumi itu bulat ya, kita labeli dengan B movie ya, awal kata dari sebuah frase gitu, terus B movie, ini I movie. Terus selanjutnya itu ada next kata lagi yang itu di luar label, itu kita O, dan selanjutnya seperti itu. Jadi memang pelabelannya ini memang lebih detail dan lebih rumit. Kayak gitu. Memang ya konsekuensinya gitu. Hukum sebab akibat seperti itu. Ketika insight yang dijanjikan itu lebih detail, otomatis cara pelabelannya itu juga butuh effort. Nah, ini yang apa ya, agak mahal. Kenapa NER itu agak mahal itu ini? Karena memang pelabelannya itu nggak murah kayak gitu. Nah, terkait pelabelannya sendiri pun juga cara pelabelannya ya, formatting tag-nya itu juga ada apa ya, ada mazhabnya lah, ada caranya berbeda-beda. Ada yang nah ini, ada yang dia pakai namanya itu bioformat ya. Bioformat ini kayak seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi dimulai dengan ketika kata yang awal itu diawali dengan B, terus kata selanjutnya itu I, kayak gitu. Misal ini ya,
Min Jun, ya ini B person. Ketika dia nggak ada kata sensitifnya, ya itu yang lainnya O. Tapi kalau misal ini masuk South Korea, kan itu dua kata ya, dua kata yang merujuk ke location. Itu South-nya itu B location, I-nya ini yang Korea itu I location kayak gitu. Itu kalau formatnya bio format kayak gitu. Beginning ya ini. Bio stand for beginning, inside, and outside kayak gitu. Terus ada juga below format. Nah, below format ini bedanya adalah kalau yang below itu, kalau yang dia lebih detail lagi. Kalau kata yang itu tunggal kayak Minju ini, Minjun ini, itu dilabel dengan U, ya kan? U person kayak gitu. Tapi kalau misal katanya itu kata yang merepresentasikan entitas itu lebih dari satu, misal Sotare Korea ini, yang awalan itu dilabeli dengan B location, yang akhir itu L, ya, pakai B sama L, kayak gitu. Atau kalau misal dia lebih dari dua kata, misal apa ya katakan, misal ke apalah ya, yang tiga kata itu, nah nanti yang awalan kata itu B, yang pertengahan itu I, yang akhiran L, itu. Ya, below ini lebih rumit memang, lebih detail banget apa namanya cara melabelinya. Tapi yang umum itu yang sering saya temui itu yang bio format ini, karena memang secara apa ya, secara formatting lebih mudah kayaknya. Meskipun lebih detail juga gitu. Jadi itu ya teman-teman. Untuk NER ini memang untuk melabelinya memang lebih effort ya, lebih effort karena memang insight yang dia sajikan itu memang lebih banyak kayak gitu. Jadi memang ini pelabelannya sedetail itu. Nah, namun karena metode yang kita pakai ini adalah JRF juga, di mana JRF ini juga ternyata dia juga dalam implementasinya dia juga menerapkan post-tag ini ya, berdasarkan paper ini, maka di dataset itu juga kita perlu mendefinisikan post-tag-nya dari setiap kata kayak gitu. Jadi memang datasetnya ini memang cukup detail sekali untuk kasus NER, apalagi kalau misalnya kita pakai JRF kayak gitu. Oke, itu pertama kita definisikan library-nya, terus kita panggil datasetnya. Nah, ini penambahan datasetnya ya. Ini saya saya load di Pandas, seperti itu. Terus kita cek apakah ada yang null apa tidak. Oke, terus kita masih cek ya terkait yang data nullnya. Terus kita grouping datanya. Nah, jadi setelah itu kita bisa melihat statistik datanya ada apa aja. Nah, ini datanya masih sedikit, jadi ini datanya itu adanya cuma brand, ya, label brand, complaint, date, disaster, disease, drink, equipment, event, facility, e-food, dan sebagainya. Yang mana secara counting atau total itu banyakkan brand. Jadi mayoritas itu labelnya adalah brand, seperti itu datasetnya. Dan untuk datasetnya ini saya tidak pakai cleansing. Nah, kalau kita mendevelop model sharing itu kan kadang ada yang dia pakai cleansing ya, di mana ada stop word, ada macam-macam lah cara-cara yang dipakai. Nah, di sini saya tidak pakai cleansing. Kenapa? Karena di datasetnya kalau misal ada unique karakter kayak gitu, yang nggak sekiranya itu nggak berpengaruh, itu saya set labelingnya O. Udah hilang duluan tanpa saya cleansing kayak gitu. Yang mana ini juga terkait cleansing ini juga tergantung tergantung rujukannya kita mau pakai yang apa gitu. Mazhabnya atau caranya seperti itu. Itu datasetnya. Selanjutnya akan dilakukan visual selection ya. Fitur-fiturnya kita ekstrak.
Ini pakai sentence getter ini untuk mendapatkan agregasi dari jumlah kata, post text sama labelnya. Seperti itu. Terus dari katanya itu akan kita convert menjadi sebuah feature ya. Kalau teman-teman sebelumnya udah belajar deep learning itu kan ada proses di mana dari kata diubah menjadi feature atau angka. Nah, itu perlu dilakukan. Oke, terus kan udah. Setelah itu ketika kita udah mengubah jadi sebuah feature, kita speed datanya. Ya sama seperti ketika kita melakukan analisis ya, kita speed datanya. Terus di sini setelah kita speed datanya, kita akan lakukan modeling atau kita jalankan JRF-nya. Ini kita bisa pakai metode dari Escalon. Oke, ini proses harusnya cepat. Sudah selesai ya, selesai. Kita save, kita dam modelnya, kita evaluasi. Nah, dalam melakukan evaluasi, kita bisa ada yang pada level token ya, token level, di mana kita bisa melihat di sini angkanya ini lumayan bagus, Pak. Ini bagus ya, nggak lumayan lah, ini bagus banget. Ini kalau token level, sebentar, seperti airport-nya mati. Oke, pada token level, nah selanjutnya yang kalau secara token level hasilnya ternyata untuk label yang brand itu bagus banget, tapi untuk label yang lain ya, misal kayak organization itu cenderung sedikit atau cenderung kecil angkanya. Semakin ke bawah semakin kecil. Terus kalau kita cek di entity level, secara overall bagus ya, tapi secara detail ternyata ya brand bagus ya, tapi yang spesifik ke kayak policy, kayak yang person itu jelek. Pertanyaan kenapa kok tidak berimbang ya, tidak berimbang nilai akurasinya. Kenapa? Karena ini merujuk yang di atas tadi. Karena populasi atau sampel dari datasetnya itu jomplang, imbalance. Nah, imbalance dalam NER ini lumayan lumayan menantang juga secara kajian. Kenapa? Karena ini, kalau dalam kasus scientific analysis, imbalance itu kan mungkin dalam konteks dokumen level ya, dokumen level kayak gitu. Jadi misal positifnya gede, negatifnya kecil. Nah, tapi imbalance dalam konteks NER ini itu spesifik pada sentence level atau spesifik pada word level. Jadi contoh misal gini, kalau misal ini datasetnya aku lebarin, aku banyakin, terus aku masukkan entitas-entitas lain kayak misal person atau organisasi dan sebagainya, itu kemungkinan besar yang menang itu adalah organization, person, location, dan facility. Yang lainnya, tag yang lain itu akan sedikit. Kenapa seperti itu? Karena pada prakteknya, ya, entitas person, organization itu lebih banyak memang daripada entitas kayak brand atau sebagainya. Jadi, yang ingin saya katakan di sini adalah kata yang merujuk ke sebuah entitas tertentu itu juga mempengaruhi banyaknya label dalam sebuah NER. Jadi kalau misal dalam suatu berita itu ya, satu artikel itu pasti ada entitas person, organisasi itu pasti ada. Tapi kalau entitas kayak drink, brand itu kan pasti akan sedikit. Sehingga outputnya adalah dataset itu nanti akan imbalance.
Nah, ketika imbalance otomatis behavior dari output labelnya atau evaluasinya itu kebanyakan nanti pasti akan cenderungnya akan lebih banyak ke person atau organization seperti itu. Itu tantangan yang benar, itu kendala yang di Netri sendiri juga sering masih diterapkan, sering nemu seperti itu. Itu kenapa kok, itu jawaban kenapa hasil evaluasi sangat dikenal sekali. Terus kalau taruhlah kita udah oke dengan model itu kita bisa predik ya tadi karena tadi char F NER yang memakai char F itu memerlukan post-tag, maka dia harus kita load dulu post-tag-nya, terus kita load modelnya, setelah itu baru kita predik. Yang mana hasilnya seperti ini. Jadi ketika ada kalimat ternyata Sigra turut merupakan tulang punggung perusahaan ini. Nah, di sini kita bisa mendeteksi Sigra ini sebagai nama brand, ya, nama sebuah merek mobil kayak gitu. Nah, ini salah satu kelebihan dari NER. Jadi kita bisa bisa mengekstrak hidden information ya, kalau saya bilang gitu. Hidden information yang ada di sebuah kalimat kayak gitu. Sehingga misal taruhlah ada contoh kalau dalam konteks bisnis ada agensi misal dia diminta suatu brand untuk menentukan aku terkenal apa di bulan Ramadan ini, aku terkenal sejauh mana sih terkenalku gitu nih. Misal kliennya agensi itu produk sarung misalnya, sarungku ini terkenal apa enggak sih? Nah, itu kita bisa cek dengan misal kita kumpulkan seluruh dataset di media sosial atau news, terus kita predik dengan NER, kita cek atau kita ekstrak brandnya. Nah, kita cek apakah brand sarung A itu sering muncul apa enggak. Nah, kalau sering muncul berarti ya kita bisa kasih insight ya. Kita kasih insight bahwasanya brand Anda bagus. Ternyata campaign atau KOL yang Anda lakukan itu udah oke. Itu sih teman-teman terkait demonya ya. Singkat aja, semoga bisa menggambarkan bagaimana itu benar ya. Monggo kalau mau kita ada yang tanya lagi atau tanya jawab lagi. Silakan. Oke, ada 2 pertanyaan lewat chat. Yang pertama dari Kak Hanif. Atau saya jawab langsung ya ini ya? Iya, silakan. Boleh dari Mas dibaca Hanif. langsung. Apakah ada model yang sudah beriteran dengan kelas yang sudah umum? Udah ada banyak, Mas Hanif. Kayak Indobird itu dia udah banyak pakai atau dia udah ada kategori person, kategori organization, kategori location, facility itu udah ada, Mas. Biasanya empat kategori ini pasti selalu ada. Jadi kalau untuk kategori yang umum itu nggak usah khawatir karena rata-rata sudah menyediakan. Tapi kalau misal kategori yang spesifik yang ternyata kebutuhan bisnisnya, risetnya itu spesifik ya, jenengan atau Mas Mbak harus melabeli sendiri dan itu memang butuh waktu. Dan ini juga menjawab dari pertanyaan Mbak Heni tadi ya. Pelabelan manual atau bisa pakai program atau mode tertentu seperti analisa sentimen karena bisa pakai vendor. Nah, ini jadi tergantung ya, maksudnya tergantung kategori apa yang bisa kita tentukan. Karena gini, pelabelan dari ini kan spesifik per kata ya. Sejauh ini saya belum pernah melakukan otomatisasi pelabelan. Kalau sentimen kan bisa pakai vendor tadi ya, bisa pakai. Tapi kalau misal untuk NER ini saya belum tahu makanya apa. Saya otomatis belum tahu dan selama ini memang harus melabeli manual dan itu memang effortnya cukup tinggi. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang tahu cara melabeli manual terkait NER itu pakai apa, itu silakan kalau mau sharing. Tapi sejauh saya sejauh ini belum nemu. Mungkin bisa kayak pakai teknik programming ya, cuma itu mungkin agak rumit dan bisa ada margin error-nya, tapi ya bisa dicoba aja kayak gitu. Tahapan yang benar itu convert numerik data atau split data dulu ya Pak. Itu dua-duanya benar. Maksudnya ini ada yang dia di-convert dulu menjadi feature baru di split atau split dulu baru di-convert juga ada. Yaitu
nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Dua-duanya benar dan itu dua-duanya bisa diterapkan. Itu Mbak Farisa ya. Monggo, yang lain? Ada yang lain lagi? Boleh lewat chat atau boleh raise hand langsung juga boleh ya. Oke, bagi yang ada lagi tuh lanjutannya dari Mbak Farisa, Mas Fari. Nanti hasilnya akan tetap sama ya Pak? Ya harusnya tetap sama sih. Kalau ya setahu saya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memberikan efek cukup signifikan sih terkait anunya apa terkait hasilnya ini. Silakan yang lain. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Oke, ya bagi tadi tuh yang pertanyaannya menarik tuh dari Mbak Heni ya. Kita punya loh di Langing ini kita punya namanya Langing Annotate untuk anotasi berbagai kebutuhan ya, termasuk teks mau baik itu single label, multi label atau fun label macam NER ini, dan dia bisa auto labeling. Jadi boleh juga kalau ada yang mau coba. Oke, ada yang lain? Jadi memang NER ini ternyata sangat luas sekali ya Mas Ari ya. Kalau selama ini kan kita cuma disuguhkan di paper kebanyakan berita, tweet aja baru-baru ini, dan ternyata ini dari Mas Ari mantep banget nih. Ternyata benar-benar bisa diterapkan di industri loh, dan demand-nya cukup banyak berarti ya Mas Ari ya. Karena dia bisa sangat Ya. detail. Ya kalau di industri, kalau untuk ML yang sering diaplikasikan itu ya yang paling top ya itu ya sentimen, itu sering banget sentimen atau emotion sama NER. NER ini sangat sangat membantu sekali ya bagi analis untuk mencari tahu ya bentuk analisisnya seperti apa, itu sangat lumayan membantu. Jadi NER ini sangat sangat oke lah. Ya, dan buat teman-teman juga NER ini bisa loh buat diterapin ke sentimen analisis juga. Kalau nggak salah di Indobird itu sentimennya ada subtask yang dia pakai NER juga, namanya sentiment term. Jadi dia ngekstrak kata sentimennya langsung. Jadi ibaratnya kayak palu gada lah gitu. Oke, ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada, mungkin boleh sepatah dua kata dari Mas Hari untuk penutup baik. Oh, ini ada lagi dari Mas Eko. Untuk meyakinkan Mas, proses awalnya berarti mengubah struktur ke dalam robot baru diberikan label untuk jadi dataset. Ya, jadi kalau teknisnya ya, kalau melabeli itu ya pertama kita harus ada satu dokumen kita ekstrak dulu menjadi kita tokenisasi ya sampai pada level kata. Ya udah berarti dari kata itu kita labeli sendiri. Kita labeli, kita baca, kita labeli dengan label yang ditentukan kayak itu. Oke. Ada lagi nih, Mas Hari, dari Mbak Farisa lanjutannya. Untuk menyesuaikan data berupa teks seperti kasus sentimen supaya kita tahu data linear atau linear bagaimana ya. Ini maksudnya non linear itu apakah datasetnya, apakah labelnya non linear gitu atau maksudnya gimana? Labelnya ya atau apanya? Kalau labelnya itu ya
bisa di counting aja. Kalau maksudnya apakah labelnya imbalance apa enggak itu loh maksudnya. Di counting biasa aja. Misal 3 kelas kita counting berapa totalnya masing-masing. Kita grup masing-masing label itu berapa gitu. Atau apakah dengan atau tanpa post tagging sangat berpengaruh pada performa model NER? Itu tergantung metode yang dipakai. Tadi saya pakai post tag karena saya pakai CRF. Namun kalau pakai metode basis deep learning kayak Bird tadi, itu nggak perlu post tag dan lebih bagus atau lebih oke lah. Jadi ini tergantung metodenya juga. Kayak gitu. Tapi ya konsekuensi tadi, jadi kelebihannya dia nggak perlu post tag, tapi ada cost lain yang diambil, misal komputasi seperti itu. Iya. Oke, masih ada lagi. Silakan. Menarik banget nih diskusinya, aktif banget. Nah, ini masih ada lagi dari Kak Mutia. Apakah mungkin data Tupler bisa menggunakan data berbentuk foto? Setahu saya NER itu diperuntukkan untuk teks aja sih, Mbak. Jadi ya kalau data berbentuk foto ya dia harus di OCR dulu. Kayak kemarin kan kayaknya ada materi OCR ya kalau nggak salah ya. Kemarin Iya, itu betul. harus diekstrak dulu, teksnya baru di NER lagi. Jadi ya karena dia hanya untuk teks ya otomatis harus diubah dulu. Harus ada model machine learning lain, harus ada model machine learning lain untuk mengubahnya menjadi teks. Kayak gitu. Oke. Jadi menarik tuh. Jadi kita ternyata sambung menyambung ya sesi ngabuburit ini. Jadi kalau kebutuhannya kamu Tia berarti OCR dulu yang disampaikan Kak ini kemarin, baru kemudian disambung dengan NER yang disampaikan Kak Ari ini. Oke, ini Mbak Risa raise hand, silakan boleh disampaikan langsung. Maaf Pak, izin bertanya seperti yang tadi saya tanyakan untuk linear sama non-linear. Itu maksud saya kayak set gitu Pak. Soalnya kan setahu saya kalau data linear itu dia datanya bisa plotting, bisa langsung dibagi 2 gitu. Sedangkan kalau misalnya non-linear itu kan kayak datanya menyebar gitu Pak. Nah tapi kalau misalnya datanya berupa teks, itu gimana ya? Soalnya di referensi yang saya lihat rata-rata pada datanya udah berupa numerik semua gitu. Terima kasih. Itu mungkin gini, kalau saya nangkap jadi kayak ketersebaran katanya itu Mbak ya, berarti ya kalau aku nangkapnya ya, ketersebaran katanya, bagaimana mengecek persebaran bagaimana mengecek persebaran data dari sebuah data teks. Itu kayaknya bisa kayak kita menerapkan metode kalau salah itu pakai PCA untuk misalnya kita konversi teksnya menjadi sebuah dari kata menjadi sebuah angka, terus kita sebarkan, kita cek persebaran seperti apa. Misal ternyata kata yang sering muncul adalah apa ya, saya itu misalnya itu bisa gitu. Atau bisa juga pakai top word Pak, yang sudah kayak word cloud itu kan bisa dilihat tuh, bisa dilihat seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi di-reduce dulu dimensinya ya, karena kita levelnya di token, sehingga dimensinya pasti besar. Kalau ngelihat linearnya agak susah, jadi kita reduce pakai PCA, terus baru kita lihat linearitasnya ya gitu ya Kak Arya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, cukup menjawab ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke,
Ya, kalau nggak ada lagi mungkin penutup dari Kak Ari, motivasinya, terus langkah-langkahnya apa saja sih untuk NLP ini, untuk industri, terutama di NER ini, gitu, untuk teman-teman sekalian semua di sini. Eh ya, last statement dari saya mungkin ya seperti yang saya saya paparan di awal ya. Jadi tantangan data scientist hari ini ya, apapun namanya data scientist, AI engineer, ML engineer, atau full stack data scientist, itu adalah bagaimana dia memahami bisnis problem dari yang mau dia hadapi. Kita harus kenali dulu kasusnya, baru baru propose metodenya apa, teknik kayak gimana, stack yang kita hasilkan, stack yang kita kasih apa kayak gitu. Itu jadi bisnis problem itu sangat penting banget. Samanya kalau misal kita kita mau bikin paper itu juga kita harus tahu kan, maksudnya papernya mau ngomongin apa sih, problem yang mau di-tackle apa kayak gitu. Itu sih, jadi terlepas metode apapun yang teman-teman kuasai, misal aku oke banget nih deep learning, tapi pertanyaannya adalah apakah semua harus deep learning? Nah, itu kan juga harus kita telah lagi kayak gitu. Itu sih, itu mungkin kata-kata penyemangat buat teman-teman yang juga untuk saya pribadi, karena saya juga saat ini juga masih perlu belajar juga seperti ini. Oke, terima kasih banget motivasi dan arahannya nih buat teman-teman yang belajar NLP, karena kebanyakan yang ikut ngabuburai baru belajar ya kalau kita lihat dari distribusi datanya. Dari Langing Academy, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Ari dan semua peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oki. Oke, terima kasih Mas Ari dan semuanya. Ada keterangan. Oke, sama-sama semuanya.